Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Anjani dari Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Sebelum itu, ada baiknya kita ketahui dulu apa sih kurikulum itu. Nah, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Hingga saat ini, kurikulum di Indonesia udah beberapa kali berganti loh. Setelah kemerdekaan, kurikulum terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kurikulum Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada masa Orde Lama, kurikulum yang pertama yaitu kurikulum 1947 atau disebut Rencana Pelajaran atau dalam bahasa Belanda Leerplan. Kurikulum ini masih menggunakan bahasa Belanda. Kurikulum ini mulai dilaksanakan pada tahun 1950. Rencana pelajaran ini memuat tentang daftar mata pelajaran dan jam pelajaran serta garis-garis besar pengajaran. Materi pelajarannya lebih menekankan pada aspek pendidikan watak, yaitu kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu kurikulum tahun 1952. Pada masa ini masih digunakan istilah rencana pelajaran. Rencana pelajaran di sini lebih merinci di setiap pelajarannya dibandingkan rencana sebelumnya. Pada masa ini dibentuk kelas masyarakat, yakni kelas khusus bagi lulusan sekolah rakyat yang ingin langsung masuk ke dunia kerja. Selanjutnya pada tahun 1964, rencana pelajaran yang difokuskan dalam upaya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral yang dikenal dengan sistem pendidikan Pancawardhana. Cara belajarnya dilakukan dengan gotong royong terpimpin, menekankan pada aspek pengetahuan dan kegiatan praktik. Selanjutnya pada tahun 1968, kurikulum ini mengelompokkan materi pelajaran menjadi 3, yaitu pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini menekankan pada pembentukan manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Selanjutnya tahun 1975 disebut kurikulum 75, yang mana metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam proses pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Zaman ini dikenal istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Selanjutnya yaitu kurikulum 1984. Kurikulum 1984 memiliki kekhususan yaitu mengusung proses skill approach. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Selanjutnya, kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984. Pada kurikulum ini, beban siswa dinilai terlalu berat, sehingga biasa juga disebut kurikulum super padat. Tujuan pengajaran lebih menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah.
Selanjutnya, kurikulum 2004. Kurikulum 2004 ini lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pendidikan berbasis kompetensi ini menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kurikulum 2006. Kurikulum ini dikenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Pada kurikulum 2006 ini, guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi sekolah berada. Selanjutnya, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 lebih dikenal dengan sebutan K13. K13 merupakan penyempurnaan atas beberapa kurikulum yang berlaku sebelumnya. Inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.